Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, ibu dan bapak sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita memanjatkannya kehadirat Allah taala atas limpahan karunia dan nikmat yang tiada terkira. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seluruh seluruh pengikutnya dari zaman Rasulullah SAW sampai dengan zaman kita sekarang, malah sampai dengan di zaman orang-orang jelang kiamat nanti. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya yang hadir di masjid atau di mushola Al-Ukhuwah ini menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Amin dong. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia. Amin lagi. Subhanallah, amin aja susah. Nggak apa-apa Ustaz, amin susah, yang penting sedekahnya lancar, begitu kata asal. Langsung saja ibu bapak sekalian, kita masuk ke pasal kedua, yaitu bersuci dan rahasia salat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ini kan sudah terdengar ya, jadi ya tinggal dibaca aja sebetulnya, saya mah nggak usah susah-susah. Kata beliau, yang namanya bersuci itu mempunyai tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah bersuci dari hadas, najis dan kotoran. Tingkatan yang kedua yaitu mensucikan tubuh dari dosa dan kesalahan. Yang ketiga, mensucikan hati dari akhlak tercela dan kehinaan-kehinaan yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mensucikan diri agar lepas dari selain Allah Subhanahu wa taala dan diri kita sejatinya sempurna bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Ibnu Qudamah ini adalah tokoh fuqaha. Jadi dia adalah faqih karena dia menuliskan kitab fikihnya mazhab Hambali dan menjadi rujukan utama yaitu Al-Mughni. Ya, kemarin di Twitter salah, saya tidak membahas Al-Mughni. Al-Mughni ini adalah kitabnya Ibnu Qudamah berkaitan dengan fikih. Sementara yang kita bahas adalah Minhajul Qasidin. Jadi ini termasuk kitab berkaitan dengan tasawuf lah begitu ya, berkaitan dengan sulukiyah, berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan tazkiyatun nafs begitu ya. Nah, sehingga beliau ini sangat menguasai detail masalah fikih karena dia adalah tokoh besar dari kalangan fuqaha. Begitu kira-kira ya. Nah, bicara tentang taharah, ya, bicara dengan taharah, dia istilahnya adalah berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Kita tahu bahwa sholat itu sah bila terpenuhi 4 hal yang merupakan syarat atau terpenuhi 4 syarat. Saya memang lagi alergi dengan kata perkara, ya. 4 perkara rukun Islam, 5 perkara, dengan perkara-perkara itu saya lagi alergi. Perkara itu konotasinya negatif, ya. Awas jangan bikin perkara ya. Jadi kalau bicara perkara itu sudah negatif. Jadi suka diomongin. Kalau katanya orang Cina Medan nggak jadi masuk Islam, gara-gara sang ustadznya yang membimbingnya bilang, ketahui
bahwa Islam itu ada 5 perkara. Rukun Islam itu ada 5 perkara. Aduh, orang nggak jadi masuk Islam katanya. Kenapa kok? Habis 1 perkara kemarin habis 2 miliar. Itu Cina Medan itu. Jadi ada 4 hal atau 4 syarat. Jadi kalau rukun 4 rukun, kalau syarat ya 4 syarat gitu aja. Yaitu taharah, yang kedua satrul aurat atau menutup aurat, yang ketiga mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, dan tentu yang keempatnya adalah dukhulul waqt, sesuai waktu yang kita laksanakan untuk sholat. Nah, yang pertama itu adalah taharah. Makanya tingkatan pertama menurut beliau sebagai ahli fikih tentu adalah hal yang sama, yang bersifat lahiriah, dan itu tentu adalah sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, yaitu taharah dari hadas, najis, dan kotoran. Apa yang disebut dengan najis? Yang disebut dengan najis adalah hadas dulu, najis dulu. Hadas dulu ya. Apa yang disebut dengan hadas? Yang disebut dengan hadas adalah kejadian yang menimpa seseorang yang karena kejadian itu seseorang tidak sah sholatnya. Loh kok begitu Ustaz? Oh iya kan, taharah syaratnya sah sholat ya. Syaratnya sah sholat. Berarti kalau ada hadas tidak sah sholatnya. Apa itu hadas? Kejadian. Lo kejadian Ustaz? Ya itu bahasa Arabnya begitu, jangan dipaksa-paksa ya. Bahasa Arab itu kan hadata, itu kalimat hadata itu bicara tentang berkaitan kejadian ya. Hadis, tahu nggak hadis Rasulullah ya? Hadis itu dari kalimat hadata, itu maknanya adalah kejadian yang terjadi pada Rasulullah yang diriwayatkan, itu namanya hadis. Baik sabdanya, perbuatannya, dan ketetapannya. Kemudian dalam bahasa Arab itu ada terjadi kecelakaan, ya, kecelakaan lalu lintas, itu bahasa Arabnya hadith, ya, hadith. Jamaknya hawadith, ya. Itu yang dipelajari oleh saya dulu di Fakultas Sastra. Jadi kejadian. Oh dia sastra Arab, iya. Gara-gara asal bahasanya jadi berubah. Jadi Hilman Rosid, Hilman Novik, Sadovik, Hilman Sadovik katanya. Kejadian. Nah, jadi kejadian yang terjadi pada seseorang yang dengan kejadian itu tidak sah salatnya, harus bertaharah. Kejadiannya ada 2, yaitu kejadian yang asghar atau hadas asghar, hadas kecil. Kemudian ada hadas akbar atau hadas besar. Hadas kecil itu meliputi 3 hal, ya. Atau ada yang menyebutnya 4, tapi yang paling populer adalah 3 hal. Yang pertama adalah BAK, buang air kecil. Kedua BAB. Yang ketiga kentut. Saya ada yang keempatnya nggak? Tadi bilang katanya ada yang 4, yaitu tidur. Walaupun ini diperdebatkan di kalangan para ulama. Kalau di mazhab Syafi'i, yaitu tidur yang tak terkendali. Itu bahasa saya. Tidur yang tak terkendali, atau juga ada disebut an-naumul mustaghraq. Naumul mustaghraq itu yang terlelap sangat, begitu ya. Kalau kata orang Garut itu tibra. Tahu bahasa Padangnya apa itu tibra? Nah, bagaimana tidur yang membatalkan itu? Nah, ini saya katakan diperdebatkan. Intinya adalah ketika sang petidur, yang tidur itu dia tidak bisa kontrol terhadap pantatnya kepada lubang duburnya. Nah, seperti apa kontrol itu? Ini yang agak susah saya membahasakannya dalam konteks sekarang. Karena kalau dalam konteks dahulu
bila dia tidurnya kayak orang Jumatan. Makanya ini susah nih. Orang Jumatan tidurnya bagaimana orang Jumatan? Sambil bersila kan? Sambil bersila. Nah, kalau bersila itu berarti si liang duburnya itu dekat dengan tempat duduk. Kalau dulu memang satu lapis ya, kain langsung ke tempat duduk. Nah, sekarang berlapis-lapis nih yang agak bingung melihat kontrolnya. Celana jeans lagi kan, dalamnya tebal lagi ya. Nah, saya tidak mau saya sebutkan merek saya di salah televisi. Saya mah apa disebut merek saya. Oh televisi apa yang kayak begini namanya video. Di mana berdasarkan sebuah hadis yang lain dan ini hadisnya sahih bahwa al-'ainu wi'a'ut dubur, bahwa yang namanya mata itu adalah pengikat dubur. Jadi dubur itu diikat oleh mata. Maksudnya kalau terbuka matanya terikatlah liang duburnya. Betul nggak? Nah, suka kentut nggak sih? Oh ngerti. Kalau apa namanya? Kalau matanya terbuka, maka terikatlah duburnya. Tetapi kalau mata tertutup, duburnya harus terikat. Nah, kira-kira begitu. Ya Ustaz, kalau begitu ya duduk dimanapun juga, tidur dimanapun juga batal. Tunggu dulu. Kalau dia tidurnya sambil duduk, itu ketika kentut terasa kira-kira begitu. Sehingga dia kemudian terbangunkan. Sehingga dia tahu bahwa dirinya kentut atau tidak. Karena kalau matanya terbuka, kan kita mau kentut pun pasti rasa-rasain kan? Sambil rasa-rasain, dinikmati kadang-kadang gitu ya. Apa gitu. Ya, namanya juga terbuka matanya. Tapi kalau sudah tertutup, under control. Out of control, tidak bisa mengontrolnya. Nah, kalau dia terpejam, kemudian dia duduk seperti itu, maka dia akan terbangunkan. Kenapa saya bilang susah? Karena di beberapa kali Jumatan saya suka dengar suara kentut. Kalau lagi Jumatan, saya suka pernah mendengar suara kentut dan dia tidak berwudu. Kenapa? Dia tidak tahu bahwa dia kentut. Jadi makanya jadi bingung nih fikih ini. Ya. Jadi apa namanya? Kenapa duduk seperti itu diperbolehkan dan itu tidak termasuk yang membatalkan? Karena Rasulullah SAW dan para sahabat pernah satu waktu sholat maghrib kemudian tertidur sampai mendengkur, tidak masih duduk sampai mendengkur, menunggu waktu Isya. Ketika Isya datang Rasulullah langsung berdiri. Saya sih akhirnya berpendapat soal tidur membatalkan sholat itu adalah sebagai langkah kehati-hatian, ya, sebagai langkah kehati-hatian, karena dengan tidur kita tidak bisa mengontrol kentut atau tidak. Memang ada pendapat, tidak, karena dalilnya tadi. Nah, cuman prakteknya kalau kita bangun subuh pada ke kamar mandi ya, alhamdulillah nggak ada kok bangun subuh itu langsung sholat, ya. Kecuali sampai saya di pesantren saya dulu, gitu ya, itu baru bangun, masih kontrol, kontrol, karena dulu pada bangun kan, ada yang bangun, terus dia sholat, ada tidak, kita kira kan dia ada di tahajud, sudah dipotong, bangunin yang lainnya, sudah selesai vlog. Pas dulu saya mikir, loh kok berbalik dengan kiblat, balik lagi ke kamar. Tapi itu tadi bangun tidur karena ada yang membangunkan, tapi dia ada kesiaran, dia langsung sholat. Ya, jadi kejadiannya seumur hidup baru itu saya lihat orang bangun tidur langsung sholat. Artinya bahwa setiap kita alhamdulillah beradab, kalau kita bangun tidur langsung ke kamar mandi dan kemudian berwudu. Itu kira-kira, kecuali sampai saya itu. Nah, karena dia dengan ketahuan bahwa dia sudah bangun dari tadi, kemudian dia sholat, berarti kiblatnya salah. Nah, jadi itu yang disebut dengan hadas kecil. Kemudian berikutnya hadas besar. Hadas besar ini ada 4 jenisnya, yaitu haid, nifas, kemudian
khurujul mani dan senggama. Ya. Haid dan nifas itu khusus untuk perempuan. Kalau laki-laki mau silahkan saja, nggak dilarang. Kemudian yang bergabung antara laki-laki dan perempuan adalah khurujul mani, keluar mani dan senggama. Keluar mani itu baik dengan senggama atau tidak. Bersenggama itu keluar mani atau tidak. Pokoknya antara keduanya itu adalah termasuk membatalkan membatalkan sholat. Keluar mani mungkin kalau laki-laki selesai urusannya yang disebut dengan sperma. Kalau perempuan bagaimana? Saya juga nggak tahu juga nih kalau perempuan. Cuma Ummu Atiyah, sahabat radhiyallahu anha dari kalangan Ansor pun juga nanya sama Rasulullah. Rasulullah itu kakak saya juga, kata itu kita bersama perempuan. Maksudnya malu menjawabnya dan kemudian beliau menjawab melalui Aisyah, ya, melalui Aisyah. Jadi kira-kira kepada Aisyah dikatakan kalau laki-laki kan ada ihtilam atau bermimpi basah, wet dream, ya, sampai keluar mani. Nah, kata Rasul, apakah perempuan pun juga bermimpi yang sama? Kata Aisyah, oh iya juga ya, perempuan juga bisa bermimpi yang sama. Apakah ada keluar cairan dari kemaluannya? Oh ada. Nah, itulah mani untuk perempuan. Jadi jangan dijelasin lagi, saya juga bingung menjelasinnya ya, karena saya juga laki-laki. Tanya aja sama perempuan yang masing-masing kalau sudah pada beristri. Itulah yang disebut dengan hadas. Nah, ini harus disucikan. Disucikannya adalah tentu saja kalau yang kecil dengan berwudu, yang besar adalah dengan apa? Dengan mandi janabah. Yang kedua adalah najis. Nah, apa yang disebut dengan najis? Najis adalah sesuatu yang menempel atau yang bila menempel pada tubuh, pakaian, atau tempat orang mau salat, jadi tempat orang salat, maka tidak sah salatnya. Jadi kalau ada orang mau salat ternyata menempel pada permukaan tubuhnya atau pada pakaiannya, juga pada tempat salatnya, maka tidak sah salatnya. Itulah yang disebut dengan najis. Makanya sesuatu itu harus diizalah, harus dihilangkan. Nah, menghilangkan itulah yang disebut dengan taharah. Jadi apa usah sesuatu itu? Nah, ini yang saya juga agak puyeng juga neranginnya. Cuma kalau dilihat dari berbagai dalil atau di dalam kitab fikih, maka kita akan temukan yang disebut dengan najasah itu pertama adalah kotoran manusia. Kotoran manusia itu baik air kencing dan juga air BAB-nya, ya, ini ya, terlepas ya, atau saya susah menyebutnya nih karena ada hidangan tidak kenyang sekali. Gitu ya. Kemudian darahnya, termasuk juga nanahnya, termasuk juga kotoran lainnya yang keluar dari dari kemaluannya, kecuali mani, ya, kecuali mani. Ya. Mani ini bukan uang maksud saya, itu bahasa Inggris, ini bahasa Arab, ya, mani, kecuali mani. Tapi kalau wadi sama mani itu adalah najasah. Ustaz, wadi itu apa? Wadi itu adalah cairan bening yang keluar dari kemaluan laki-laki setelah ereksi. Jadi setelah ereksi kemudian ada keluar cairan bening putih bersih, bukan putih, bening bersih. Itu namanya adalah wadi. Kemudian itu adalah madi. Itu adalah madi pakai mim, madi. Kalau wadi itu adalah cairan yang bening juga keluar dari kemaluan laki-laki
setelah keluar mani. Jadi setelah keluar mani, yang kayak semen itu, kental dan seterusnya, itu tidak najis. Setelah itu keluar, beberapa lama kemudian keluar lagi cairan bening, lendir, dan itu bersifat bening warnanya, itu adalah wadi. Dan ini subhanallah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, terhadap laki-laki, ya. Ternyata itu adalah cairan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaannya untuk membersihkan saluran sperma. Jadi biar sperma itu bersih, keluarnya lancar, maka kemudian salurannya dibersihkan terlebih dahulu dengan mani. Kemudian setelah selesai keluar, nanti saluran itu dibersihkan lagi dengan mani. Saya juga belum membuktikan, cuma belum membaca lebih jauh, bahwa ternyata ini adalah salah satu hikmahnya kenapa yang berpasangan tetap, tentu dalam maksud adalah istrinya, baik yang 1, 2 sampai dengan 4, itu sulit terjangkiti penyakit. Karena konon katanya kalau berzina, ini 2 cairan tidak keluar. Kalau berzina, ini 2 cairan tidak keluar. Saya susah menganalisanya, mungkin nanti Ustaz Asa yang kayak begini-begini yang menganalisanya. Tapi itu susah keluar. Dia hanya keluar terhadap pasangan tetap, terhadap suami dan istrinya. Nah, jadi bersyukur ya, kita sudah menikah dengan istri kita masing-masing, ya. Bersyukur aja ya. Insya Allah Allah tambahkan nikmatnya dengan dilahirkannya anak-anak gitu ya, rezeki yang bercukupan, rumah sendiri, usaha ngontrak dan seterusnya. Itu maksudnya tambah maksudnya. Balik lagi, itulah yang tentang najis. Berikutnya adalah kotoran binatang. Kotoran binatang sama dengan juga manusia, dimasuk padanya adalah darahnya, anaknya, seterusnya. Berikutnya lagi adalah khamr. Mulai dari tingkat terendah yaitu ginseng, ya, sampai dengan cap tikus. Itu cap tikus itu sudah tidak terkenal, itu di sini spiritus saja nggak tahu yang beredar di kampung-kampung, terutama di Indonesia bagian timur. Kemudian berikutnya adalah bangkai. Walaupun untuk bangkai ini ada pengecualian, ya. Oh ya, untuk darah juga ada pengecualian, yaitu jeroan, ya, kabid, liver, ya, hati sama jantung. Itu adalah sesuatu darah yang kemudian dihalalkan, gitu ya. Limpa juga sesuatu yang dihalalkan. Jeroan itu halal, ya. Telur itu halal, apalagi kalau sudah dibikin kalio itu lebih enak lagi. Kemudian bangkai juga ada yang dihalalkan, yaitu belalang, jerot, ya. Kalau di kita agak jarang ya terjadi. Kalau di beberapa negara seperti saya dulu di Madinah, setiap tahun ada musim belalang, jutaan, ya, belalang jutaan. Konon katanya enak. Kalau Pak Ghazali biasanya bukan belalang, itu biasanya larong. Katanya larong digoreng, itu gurih katanya. Tapi sekarang nggak berani, karena kolesterol tinggi. Itu juga sejenis jarot, ya. Yang keduanya tentu saja adalah ikan baik ikan di laut atau di sungai dan di kolam. Ya, saya tidak setuju dengan ikan di darat, ya. Ikan di darat nggak ada ikan darat, ikan laut. Karena kalau ada ikan darat, ikan laut, nanti ada ikan udara. Oh, zaman dulu ada ikan kepolisian. Tapi sekarang sudah tidak ada ikan kepolisian, ya. Karena sudah bukan bagian dari ABRI. Nah, kemudian tentang tentang yang bangkai itu juga ada pengecualian, yaitu kulitnya, ya. Kulitnya itu tidak najis. Dalam pengertian, bolehkah bangkai domba misalnya, bangkai kambing itu kulitnya dipakai sholat, ya, dipakai sholat boleh, ya, asal disyaratkan disamak terlebih dahulu, ya, dibal, bahasa Arabnya dibal,
itu tidak menjadi masalah. Berikutnya masih berkaitan dengan najis adalah guluhul kilab, jilatan anjing. Ini panjang bicara tentang jilatan anjing. Dan berikutnya juga yang disebut dengan najis itu adalah babi seluruhnya tanpa kecuali, seluruh tubuhnya dari ujung hidungnya sampai ujung buntutnya, luar dalam, ya, semuanya itu adalah najis. Begitu. Dan ini hal yang harus kemudian dihindarkan. Dan sekali lagi semuanya ini harus diizalah, artinya dihilangkan, dan itu baru taharah. Berikutnya adalah kotoran. Nah, kotoran ini belum tentu najis. Kotoran itu belum tentu najis, tetapi sebaiknya itu juga adalah dihilangkan. Misalnya para petani itu suka berkotoran. Kenapa kotorannya? Karena dia nyangkul di bawah terik matahari. Ya, namanya nyangkul di bawah terik matahari, tentu dia akan berkeringat, ya, akan berkeringat, berpeluh. Jadi itu adalah kotoran, ya. Karena sampai hari ini belum ada sesuatu yang menyenangkan dari bab keringat ini, gitu ya. Semuanya bau lah keringatnya. Nah, ini itu adalah kotoran. Atau dia sebagai petani di Indonesia sawah begitu berair, berlumpur, lumpur pun juga tidak najis, tetapi dia adalah kotoran. Masa mau sholat berlumpur kan begitu kira-kira, itu harus juga dibersihkan. Kalau orang-orang Al-Quha biasanya berkotoran itu kalau sudah pulang muqayyam, ya, karena nggak mandi dan juga berlumpur-lumpur. Nah, ini juga adalah kondisi yang harus dibersihkan dari kotoran itu. Ini tingkat pertama. Saya ingin sengaja memperjelas hal ini karena kemudian ternyata karena kita mementingkan sholat dan dalam sholat itu ada syarat utamanya adalah taharah, kita bersungguh-sungguh membersihkan diri dari taharah ini. Begitu.